Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Triantika, NPM 21901081113, kelas M5, mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Di sini saya akan membahas tentang teori capital structure. Yang pertama yaitu ada pengertian struktur modal atau capital structure. Struktur modal atau dalam bahasa Inggris disebut dengan capital structure adalah komposisi modal yang digunakan oleh perusahaan dari berbagai sumber keuangan. Sumber keuangan ini dapat terdiri dari modal milik sendiri atau utang. Dengan kata lain, struktur modal kombinasi khusus dari utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai keseluruhan operasional dari ekspansinya. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama yaitu ukuran perusahaan. Yang kedua, pertumbuhan penjualan. Yang ketiga, resiko bisnis. Yang keempat, rasio utang terhadap pendapatan. Yang kelima, leverage operasi. Yang keenam, stabilitas dalam arus kas. Yang ketujuh, sifat industri. Yang kedelapan, struktur aset. Dan yang terakhir ke-9 yaitu sikap dari pemberi pinjaman. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang sudah disediakan. Yang soal pertama yaitu dari PT Chase. Kita disuruh untuk mencari ROA jika rate of return of current asset adalah 10%, rate of return on fixed asset adalah 25%. Yang kedua, financing cost. Jika cost of current liabilities adalah 14% dan cost of long-term debt adalah 18%. Dan yang terakhir kita menghitung current ratio. Yang pertama yaitu kita menghitung ROA-nya. Rate of return on current asset yaitu 10% dikali dengan 600 juta sama dengan 60 juta ribu rupiah. Rate of return of fixed asset 25% dikali dengan 1.800.000 rupiah sama dengan 450 juta ribu rupiah. Kemudian total profitnya kita dapat dari 450 juta ribu rupiah ditambah dengan 60 juta ribu rupiah, hasilnya 510 juta ribu rupiah. ROA-nya sama dengan 21,25%. Yang kedua yaitu financing cost. Cost of current liabilities 14% dikali dengan 300 juta ribu rupiah sama dengan 42 juta ribu rupiah. Cost of long-term debt 18% dikali dengan 2.100.000 rupiah sama dengan 378 juta ribu rupiah. Maka total financing cost-nya yaitu 42 juta ribu rupiah ditambah dengan 378 ribu rupiah sama dengan 420 juta ribu rupiah. Yang selanjutnya kita menurunkan current asset dan menambahkan current liabilities. Yang pertama kita menurunkan current assetnya. Rate of CA 8% dikali dengan 500.000 sama dengan 40 juta ribu rupiah. Rate of FA 20% dikali dengan 1.800 sama dengan 360 juta ribu rupiah. Maka total profitnya yaitu 360 juta ribu rupiah ditambah dengan 40 juta ribu rupiah sama dengan total profitnya 400 juta ribu rupiah. Maka ROA-nya kita dapat yaitu 16,67% dan current ratio-nya 166,67%. Kemudian kita menambahkan current liabilities-nya. Cost of CL sama dengan 14% dikali dengan 400 juta ribu rupiah sama dengan 56 juta ribu rupiah. Selanjutnya yaitu ada cost of LTD 18% dikali dengan 2.100.000 rupiah sama dengan 378 juta ribu rupiah. Kemudian hasil dari financial cost-nya yaitu 56 juta ribu rupiah ditambah dengan 378 ribu rupiah, maka hasilnya 434 juta ribu rupiah. Untuk current ratio-nya yaitu 1,50. Berdasarkan tes di atas, maka dengan diturunkannya CA masih lebih menguntungkan daripada penambahan CL.
sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber dana lebih layak apabila diambil dari current asset. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 2. Pada awal bulan Maret 2021, manajer keuangan PT AGB melakukan kajian untuk melihat return on equity atau ROE perusahaan. Informasi dari manajer pemasaran menyebutkan bahwa penjualan diestimasikan terjadi kenaikan sebesar 10 miliar. Dengan asumsi perusahaan melakukan ekspansi pembukaan kantor pemasaran ke Kalimantan dan ke negara Malaysia. Adapun beberapa informasi lainnya adalah posisi rasio hutang adalah 45%, nilai aktiva tetap sebesar 5 miliar, komposisi earning before interest dan tax atau EBIT adalah 8,5%, komposisi interest cost atau biaya bunga adalah 9%, komposisi tax pajak adalah 22%. Selanjutnya kita akan menghitung situasi ekonomi yang harus dianalisis. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi menurun dengan estimasi coret aset 50% dari penjualan. Yang kedua, kondisi ekonomi stabil dengan estimasi coret aset 45% dari penjualan. Yang ketiga, kondisi ekonomi berkembang dengan estimasi coret aset 30% dari penjualan. Manajer keuangan meminta kepada Anda untuk menghitung berapakah ROE atau Return on Equity yang paling layak untuk diterima. Baik, berikut jawaban nomor 2, yaitu kondisi ekonomi yang pertama menurun 50%. Fixed asset 5 miliar, current asset 5 miliar, total aset 10 miliar, utang atau 45% 4,5 miliar, ekuitas 5,5 miliar, EBIT 8,5%, 850 juta, interest cost atau 9%, 405 juta, EBIT 445 juta, tax atau 22%, 900 ribu, IT 347 juta 100 ribu rupiah. Dan ROE-nya yaitu 0,06310991. Selanjutnya yaitu kondisi ekonomi stabil 45%. Fixed asset 5 miliar, current asset 4,5 miliar, total aset 9,5 miliar, utang 45% 4,275 miliar, ekuitas 5,225 miliar, EBIT 8,5% 850 juta, interest cost 9% 384 juta 750 ribu, EBIT 465 juta 250 ribu, tax atau 22% 102 juta 355 ribu, IT 362 juta 895 ribu, maka ROE-nya yaitu 0,069453,589. Kemudian kondisi ekonomi berkembang 30%. Fixed asset 5 miliar, current asset 3 miliar, total aset 8 miliar, utang 45% 3,600 miliar, ekuitas 4,4 miliar, EBIT 8,5% 850 juta, interest cost 9% 324 juta, EBIT 526 juta, tax atau 22% 115 juta 720 ribu, IT 410 juta 280 ribu. Maka ROE-nya 0,093245455. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.